Halo, malam. Suara saya jelas ya? Halo, Kak. Kak apa nih namanya? Iya, sudah lama memang nggak live. Thank you ya yang sudah hadir di sini. Oke, kalau bisa pertanyaannya itu lebih jelas, lebih spesifik. Jadi saya nggak hanya mengira-ngira begitu ya. Dan satu pertanyaan ya, satu topik ya. Jangan semuanya diborong. Jangan jodoh, ciri-ciri jodoh, kemudian eh, karirnya, kemudian ininya. Oke, saya ke ini Nurlailah dulu ya, karena tadi siang tadi saya udah nampak tapi nggak sempat bacain. Nurlailah, ciri-ciri jodoh Nurlailah. Oke, untuk ciri-ciri jodoh Nurlailah, kalau saya lihat di sini dia adalah orang yang secara materi berkelimpahan ya. Kemudian dia juga berasal dari keluarga besar. Jadi mungkin saudaranya banyak atau dia masih mempunyai orang tua, kakek, nenek semua lengkap ya. Di sini saya lihat dia orangnya itu terlalu banyak berpikir, akhirnya jadi lelah sendiri. Nah, di sini ada kartu karma ya. Kartu karma bagaimana nulailah ke sehari-hari ya, sifatnya begitu juga karena jodohnya Nurlaila ini merupakan cerminan dari Nurlaila sendiri. Orangnya ini cenderung untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan orang. Jadi orang lain yang salah, dia yang capek menanggung ya. Jadi sifat-sifatnya itu sebenarnya bagus. Orangnya bertanggung jawab. Jadi untuk Nurlailah karena ada keluar kartu karma ini, ya kakak juga ini ya lebih banyak mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Jadi jodoh yang datang itu juga yang sesuai dengan yang kakak mau, begitu ya. Oke, kita akan sekarang lanjut ke Airoza. Percintaan Anissa dan Tengku Pebi. Percintaan Anissa dan Tengku Pebi. Oke, saya lihat ke depannya bagaimana ya percintaan Anissa dan Tengku Pebi. Di sini sebenarnya kalian merupakan pasangan yang serasi. Hanya saja mungkin di dalam hubungan ini banyak godaan-godaan ya. Bisa jadi godaan dari pihak luar. Nah, ketika godaan itu datang, masing-masing sebenarnya harus refleksi diri. Apakah ini sebenarnya pantas untuk dilakukan? Apakah menyakiti hati pasangan atau tidak? Jadi kalau sendiri tidak mau diperlakukan seperti itu, janganlah melakukan ke pasangan. Nah, di sini banyak-banyak refleksi diri. Kemudian banyak curhat, banyak berbagi perasaan dalam hubungan ini, maka hubungan ini makin lama akan makin baik, makin harmonis. Ya, oke? Begitu ya untuk kedepannya. Oke, Sri Yohanda Putri habis ujian apoteker, hasilnya bakalan lulus nggak? Oke, keluar. The Hermit ini akan ada cerita tuntunan, ada cerita bantuan dari semesta. Jadi ini ke arah positif, bisa lulus ya. Oke. Sari Martini, kapan hamil? Oke, Sari Martini, kapan hamil? Sari Martini, kapan hamil? Two of Swords ini bisa cerita 1-2 bulan ya. Kalau memang menginginkan kehamilan, di sini bisa 1-2 bulan ini. Oke, begitu ya.
Asmara Fitri dan Irfan Rosianto. Fitri dan Irfan Rosianto, kedepannya apakah ada pernikahan? Fitri dan Irfan Rosianto, kedepannya apakah ada pernikahan? Yes, ini kartu The Chariot sangat kuat potensinya untuk pernikahan ya. Oke, dan ini diberkati oleh semesta. Oke, kita ke next ya. Ririn Pardozi, apakah doiku sekarang jodohku? Untuk Ririn Pardozi, apakah si doi jodohnya Ririn Pardozi? Di sini sepertinya dia masih terikat ya, masih terikat dengan lingkungannya. Sebenarnya ada potensi, tapi si dia ini saya lihat dia masih terikat dengan lingkungannya, dengan keluarganya. Queen of Coins ini ada cerita kesepian dalam hubungan ini, ada materi yang bercukupan, tapi kamu merasa kesepian dalam hubungan ini karena kenapa? Dia sendiri masih terikat dengan lingkungannya ya. Jadi kalau dibilang jodoh untuk saat ini ada potensi tapi belum begitu kuat ya. Oke, itu ya untuk Ririn Pardozi. Oke, kita akan ke, sekarang saya akan random ya. Kak Aneng Cemong, apakah suami selingkuh? LDR. Kalau di sini ya Kak Aneng Cemong ini tidak ada perselingkuhan. Di sini dia memilih untuk setia walaupun dia LDR ya. Oke, Nurkalina. Putus sama Farhan apakah bisa balikan? Putus sama Farhan apakah bisa balikan? Maaf ya, ini kartu The Tower yang muncul. Jadi untuk balikan ini susah ya. Oke. Nurliani kapan bisa hamil? Nurliani kapan bisa hamil? Oke, Nurliani kapan bisa hamil? Di Empress ini segera bisa hamil ya, bisa dalam tahun ini karena di Empress ini ceritanya adalah seorang ratu yang sedang mengandung ya. Oke, ini potensi kuat bisa hamil dan diberkati oleh semesta ya. Dapur Mama Indri, usaha catering Dapur Mama Indri yang saya jalani berdua, ini sama Mama ya. Oke, sama Mama kedepannya gimana? Oke, untuk catering Dapur Mama Indri, kedepannya bagaimana? Dapur Mama Indri, kedepannya bagaimana? Nah, di sini Queen of Swords ini mungkin si Mama ya. Ini posisinya lebih dominan ya dalam usaha ini. Mungkin agak capek ya. Dalam usaha ini banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki. Kemudian masih banyak ya hal-hal yang perlu dibenahi. Jadi ya memang ini tidak mudah, tapi daripada dibiarkan salah terus-menerus, ya memang lebih baik diperbaiki agar usaha ini bisa makin berkembang. Eight of Swords ini ceritanya jangan terlalu dibatasi oleh lingkungan ya. Cobalah lebih kreatif dalam usaha ini ke depannya. Jadi semakin kreatif maka usaha ini makin lama makin berkembang. Jangan hanya terpaku pada mungkin satu menu, dua menu, tapi
kembangkan dengan sekreatif mungkin ya, mungkin dengan mencari-cari tambahan-tambahan ide dari berbagai catering lainnya ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan dari kartu-kartu ini ya. Oke, semangat ya. Oke, apel libe. Hasil uji kom, soalnya sudah lama nunggu nggak keluar hasilnya. Oke, apel libe. Oke, di sini ada cerita kalau sedulunya itu hasilnya bagus, kemudian ini bisa jadi ya ada tuntunan lagi, dan ini bisa jadi potensi kuat untuk lulus ya. Di sini kartunya lumayan bagus. Oke. Sekarang kita akan random lagi. Halo Kak Pancawati. Kentang goreng, Asmara, Nova, dan Wahyu. Apakah balik lagi? Soalnya habis ribut besar. Nova dan Wahyu, apakah bisa balikan lagi? Nova dan Wahyu, apakah bisa balikan lagi? Eight of Coins. Asal sama-sama mau ya, sama-sama berusaha, jangan hanya salah satu pihak. Ini masih bisa balikan kok. Jadi mungkin habis ribut ini, ketika emosinya sudah reda, sama-sama merenung, ini mungkin bisa sama-sama memperbaiki diri dan mendapatkan pelajaran. Jadi ceritanya untuk balik ini masih ada ya. Oke, tadi ada pertanyaan lompat, tapi sempat saya baca. Apakah Erik dan Desta berjodoh? Dari akun apa? Saya sudah nggak ingat lagi, karena pertanyaannya sudah lompat ke atas. Apakah Erik dan Desta berjodoh? Apakah Erik dan Desta berjodoh? Oke, Knight of Swords. Sebenarnya dari dulu sih sudah berjodoh. Dari dulu-dulu saja sudah berjodoh. Nah, di sini ada strings ya. Di sini hubungannya bisa lama. Jadi jangka panjang ya. Jadi di sini ke arah bisa berjodoh, kemudian ini memang sama-sama saling menyukai sebenarnya. Oke, potensi kuat ya berjodoh. Oke, ini sekarang sudah banyak pertanyaan kapan hamil, kapan kawin. Oke, Nurmawati, Ubawati, dan Rian Eka Putra ke depannya. Bertahan berapa lama hubungan kami? Hah? Wati dan Rian Eka Putra. Kalau saya lihat di sini lagi ada sakit hati ya. Three of Swords ini cerita sakit hati. Nah, penerimaan pasrah. Jadi saya lihat Kak Nurmawati ini adalah seseorang yang selalu kesepian dalam hubungan ini ya. Rintangan terbesarnya, sebenarnya rintangan terbesarnya ini ya, kartu 5 koin ini ceritanya apa? Mungkin karena jarak ya, mungkin karena jarak yang terlalu jauh.
komunikasi yang kurang karena kurangnya kedekatan fisik juga ya, komunikasi yang sangat kurang, kemudian ya tidak ada saling memahami. Jadi kalau ini terus-menerus seperti ini ya Kak Nurmawati, bisa jadi ya hubungan ini tidak bisa bertahan lama. Jadi cobalah kalau memang saling suka ya, ini bisa dikomunikasikan dengan pasangan ya. Begitu ya Kak Nurmawati. Oke, kemudian Kak Delina 30. Kapan nikah ya? Delina 30, kapan bisa nikah? Oke, ini adalah kartu Devil. Sebenarnya mungkin kakak banyak menerima ini ya, perhatian-perhatian, kemudian dari lawan jenis juga. Tapi di sini untuk indikasi menikah memang masih lama. Tapi potensi kuatnya itu bisa nikahnya itu di bulan Capricorn, ketika di akhir tahun atau di awal tahun, begitu ya Kak ya. Oke. Oke, Nyonya Muda, kapan hamil? Sudah 3 tahun nunggu. Kapan hamil? Sudah 3 tahun menunggu. Halo, thank you ya Kak Sri Wayuni. Di sini masih belum ya Kak ya. Cobalah ini, kalau indikasi The Tower ini memang kurang positif. Cobalah mungkin kakak ini bersama pasangan itu konsultasi ya ke dokter ya. Karena bisa jadi itu ada masalah di kesehatannya ya. Oke, untuk Stefani, hubungan dengan pacar kapan nikah ya? Saya bacain untuk hubungan ya. Hubungan dengan pacar, Stefani, hubungan dengan pacar. Di sini hubungannya agak emosional ya. Tapi ini ada peluang untuk nikahnya di Maret sampai April tahun depan ya. Oke. Oke, SYLTC ya, sempat rugi dagangan Kak, tapi lanjut jualan terus, kedepannya gimana? Sempat rugi dagangan, tapi lanjut jualan terus, kedepannya akan bagaimana? Kalau dilihat di sini, King of Pentacles adalah cerita keberhasilan materi. Jadi walaupun sekarang ya memang ini ya, memang masih merugi, tapi akan ada ini ya, profit ke depannya. Pesannya di sini mungkin kakak sendiri ini terlalu ini ya bisnisnya ya. Masih banyak batasan-batasan. Kemudian ada hal-hal yang susah untuk dilakukan sama kakak karena mungkin keterbatasan tempat atau bagaimana. Cobalah di sini kakak lebih kreatif ya. Kalaupun tidak bisa menjual secara ini ya lebih luas, mungkin kakak bisa promosinya itu ke medsos. Ya, begitu ya kak ya. Jadi di sini diminta untuk jangan dibatasi oleh keadaan yang sekarang. Cobalah ini ya. Cobalah untuk keluar dari batasan-batasan itu. Halo Yulianto Chandra. Kalau investasi kripto apakah untung atau bagus? Oke.
Yulianto Chandra, kripto untuk Yulianto Chandra apakah bisa untung? Knight of Swords ini mungkin terlalu banyak ini ya pikirannya, jadi terlalu banyak mikir. Nah, untuk bisa untung ini banyaklah bertanya dengan orang-orang dekat atau orang-orang yang sudah mengenal kripto ini terlebih dahulu. Bisa juga Yulianto itu menanyakan kepada orang-orang yang tahu koin-koin mana itu yang harus dibeli ya. Karena setahu saya saat sekarang ini memang koin-koin lebih banyak turun ya. Karena Bitcoin juga turun. Nah, untuk potensi naiknya itu sebenarnya bisa jadi agak lama. Tapi bisa bertanya ya, untuk koin-koin yang bagus itu ke teman-teman yang sudah mengenal kripto ini terlebih dahulu. Jadi tanyakan pengalaman mereka beli yang mana. Jadi Yulianto bisa ikut ya. Begitu ya untuk Yulianto. Oke, si manis Gemini. Mega berjodoh nggak sama Arif? Mega apakah berjodoh dengan Arif? Bakal balikan lagi atau enggak? Di sini ada potensi ya, potensi untuk balikan. Cuma di sini kalau balikan lagi masih banyak rahasia-rahasia lagi yang disembunyikan, ya akhirnya ya ribut lagi dan cerita-cerita yang lama itu ya balik lagi gitu. Jadi kalau umpamanya sudah mendapat kesempatan untuk balikan, sebaiknya dalam hubungan itu tidak banyak rahasia ya ke pasangan gitu ya. Kak Pancawati, hubungan Andrew dan Panca. Hubungan Andrew dan Panca. Hubungan Andrew dan Panca. Oke, di sini sebenarnya saling menyukai, tapi terlihat ya sama-sama itu tidak mau menunjukkan perasaannya, agak berhati-hati. Maybe ya di masa lalu pernah tersakiti, jadi kalau untuk menunjukkan perasaan itu rasanya sangat enggan ya. Nah, di sini ada hukum tabur tuai. Di sini hubungan ini bisa berhasil ya. Asal ini dijaga kepercayaannya dan kemudian di sini ada cerita perhatian-perhatian dan kehangatan itu ya. Ini sangat penting dalam hubungan ini. Jadi bisa ada suatu komunikasi yang hangat, jangan karena gengsi atau menjaga batasan-batasan. Akhirnya komunikasi itu jadi dingin. Jadi di situ yang harus dijaga ya, agar ini hubungannya itu bisa harmonis. Oke, gitu ya. Oke, Ayu Jonayu, apakah tahun ini bisa punya momongan? Apakah tahun ini bisa punya momongan? Untuk tahun ini masih belum ya kak ya, karena muncul The Tower ya. Oke, Libra 2210. Even, apakah even takut kehilanganku? Oke, apakah even takut kehilangan? Eight of Wands. Untuk saat ini dia memang takut kehilangan ya. Untuk kedepannya. Oke, ini dia memang takut kehilangan, tapi ada orang-orang samping yang selalu membisikkan pikiran-pikiran negatif ke dia ya. Jadi sebenarnya dia takut kehilangan, cuma dia tidak menunjukkan itu ya, karena mungkin pengaruh-pengaruh dari
orang-orang di sekitar dia ya. Oke, saya akan Oke, untuk Delina tadi ya, kartu The Devil itu sebenarnya adalah godaan-godaan dari dalam diri dan dari luar ya. Sebenarnya dari dalam diri itu, kamu mempunyai keinginan untuk menikah dan ada hal-hal, perhatian-perhatian dari orang luar itu ke kamu. Tapi dari diri kamu sendiri, mungkin kamu merasakan ketakutan atau ada satu trauma ya, yang menghantui kamu selama ini sehingga kamu itu untuk menikah itu atau mempunyai pasangan itu ada suatu gap ya, suatu gap. Karena itu ada devil dari diri sendiri. Jadi devil di sini bukan berarti setan atau macam-macam ya, yang supernatural bukan. Tapi itu adalah suatu ketakutan dari dalam diri sendiri ya. Banyak godaan-godaan datang tapi kamu sendiri merasa ini uh, ada halangan dari diri kamu sendiri. Jadi itu yang harus diatasi dari kamu. Jadi kalau emosi kamu itu sudah bisa clear, sudah bisa jernih, maka kamu melihat orang itu tidak dengan pemikiran kamu yang ketakutan atau trauma-trauma seperti itu. Itu yang bisa diceritakan dari kartu itu ya. Oke, Yeti Scorpio, apakah minggu ini bisa dapat rezeki dadakan? Oops. Bisa dapat rezeki dadakan. Oke. Kita lihat ya. Knight of Swords. Kalau di sini dadakan sih enggak ya. Itu kamu yang harus berani mengambil langkah itu. Resiko baru bisa ada rezeki ini. Jadi nggak bisa duduk diam menunggu ya untuk Yeti Scorpio ya. Jadi di sini kamu yang harus mengejar. Kalau enggak ya nggak ada rezeki itu. Oke, untuk kapan Era bisa hamil? Kapan Era bisa hamil? Kapan Era bisa hamil? Nah, di sini ada cerita di musim gugur, Ace of Cups ya. Ini bisa cerita potensinya dalam 1 bulan. Ini ada cerita kuat bisa dalam 1 bulan ya. Oke. Oke, Mutri Andrea. Lihat kapan bisa hamil, Mutri Andrea. Kapan bisa hamil? Ini cerita bisa 1 sampai 9 bulan ya. Keinginan kamu itu bisa tercapai. Oke. Stephanie Rupang. Oke, lompat ya. Mana ya? Lompat Kak Stephanie. Usaha Gaby laundry saya ke depannya apakah bisa sukses dan berhasil? Oke. Usaha Gaby laundry ke depannya apakah bisa sukses dan berhasil? Oke, kerja keras yang membuahkan hasil. Ada Sun di Virgo. Ini ada cerita kerja keras yang membuahkan hasil. Jadi ini bisa ya. Bisa berhasil, bisa sukses. Oke, keuangan Sri Wayuni ya. Keuangan dan karir Sri Wayuni. Keuangan dan karir Sri Wayuni. Oke, jalani apa yang sudah dipilih. Nah, jangan ada penyesalan ya setelah memilih ya. Jangan ada penyesalan. Nah, kalau kamu menyukai karir kamu, pekerjaan kamu, maka semesta tetap akan memberkati kamu. Jadi memberkati dengan kelimpahan karena ada kartu The Lovers. Ini adalah bantuan dari semesta. Asal kamu memang menyukai pekerjaan kamu atau carilah pekerjaan yang sesuai dengan kamu, yang sesuai dengan hobi kamu. Ini lebih berhasil ke depannya ya.
Oke, Stefani Rupang, mantan Puji Benito Pasaribu, apakah ada pertemuan Stefani Rupang dengan Puji Benito Pasaribu, apakah akan ada pertemuan? Ini lihat ya, kalau umpamanya di waktu dulu dia lebih banyak tersakiti, ini maybe ke arah tidak ya. Karena di sini ada cerita masa lalu yang sudah jangan diungkit lagi, artinya ini kartunya ini seharusnya ke move on ya. Jadi ini kalau untuk pertemuan sih potensinya kurang ya Kak ya. Oke, saya akan ke 2 pertanyaan lagi ya. Oke, usaha jus yang dijalani saat ini. Aduh. Tadi kakak siapa namanya ya? Kelompat kak yang usaha jus. Saya jadi ini, nggak bisa bacain. Pak Puspa, gimana kehidupan kehidupan ekonomi ke depannya ya untuk Pak Puspa 13 kehidupan ekonomi ke depannya harus mengejar ya, baru bisa dapat. Di Empress ini ada cerita bagus, kelimpahan. Nah, di sini ada keluar card 2 ya, King dan Queen. Ini adalah cerita kamu harus mengambil keputusan yang tegas, kemudian kamu harus berani maju. Jadi untuk ke depan ekonominya itu berlimpah, tapi itu semua kontrol di tangan kamu. Kamu harus langsung bisa mengambil keputusan yang tegas. Jangan ombang-ambing seperti ini ya. Oke, semangat ya. Karena ada kartu The Empress, itu kartu yang bagus. Oke, untuk Aigosal ya. Apakah Jai memikirkan Ayu? Apakah dia merasa bersalah saat ini ke Ayu? Apakah Jai merasa bersalah saat ini ke Ayu? Kayaknya enggak. Kayaknya tidak ya. The Star ini ceritanya tidak. Merasa bersalah enggak. Bahkan dia orangnya itu menatap ke depan. Jadi tidak ada rasa sesal, penyesalan atau rasa bersalah ya. Oke, satu lagi ya. Saya akan random. Untuk Yesi, kakak saya mau dilihatkan kapan hamil. Oke, Yesi, kapan hamil ya? Kapan hamil? Kapan hamil? Yesi, kapan hamil? Di sini peluang paling kuatnya itu di tahun depan ya kak ya, di Mei sampai Juni. Jadi kakak juga jangan terlalu ini ya, dibatasi oleh ini orang di sekitar kakak yang mengatur-ngatur harus bagaimana. Kakak harus keluar dari pemikiran-pemikiran mereka. Apa yang kakak ingin lakukan agar bisa cepat hamil mungkin kakak lakukan sendiri ya, dengan baby mencari orang atau mencari orang yang tepat ya untuk konsultasi medis ya dengan pasangan ya. Oke, begitu ya. Jadi potensi kuatnya itu bisa di Mei sampai Juni tahun depan. Oke, begitu ya kakak ya. Nah, untuk live jam 7 ini saya sudahi dulu. Mudah-mudahan nanti kalau saya masih ada energi, masih kuat, nanti malam saya sambung lagi ya. Sekarang saya akan private reading dulu. Tuh teman-teman yang mau private reading boleh DM ke saya di IG Agatha Tarot 7296 ya, dengan konsultasi pribadi berbayar ya.
Untuk teman-teman yang sudah nyawer, yang mengasih saya gift, itu saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga berkah semuanya, sehat selalu. Oke, thank you teman-teman ya. Sampai jumpa. Bye-bye.